Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-40, halaman 85. Sesungguhnya Allah la yazlim, tidak akan menzalimi seseorang pun juga misqala dzarrah, meskipun seberat zarah. Wa in taku hasanah, dan jika ada kebajikan yang dilakukannya sebesar zarah, yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya balasannya, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan dia akan memberikan pahala yang sangat besar langsung daripada sisinya. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bagi orang yang punya keyakinan, kepercayaan atau keimanan itu atau keyakinan itu harus dikuat-kuatkan, ditambah-tambah. Lebih-lebih keyakinan kepada adanya kehidupan akhirat, adanya kehidupan setelah mati. Nanti kita dipanggil, dikumpulkan, disidang, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Berakhir nanti kalau tidak di surga, ya di neraka. Itu akhirnya, akhir perjalanan kita. Untuk itu tidak semestinya bagi seorang mukmin itu menganggap sepele, enteng, remeh setiap perbuatan, apapun perbuatan yang dilakukannya, sekecil apapun, kapan dan dimanapun, termasuk perbuatan baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan itu kepada kita melalui hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud 4084, bunyinya begini: wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan sekali-kali jangan engkau meremehkan. Tahqirannya menganggap remeh, kecil, tidak berarti. Minal ma'ruf, daripada perbuatan ma'ruf, perbuatan baik itu. Syai'a, sedikit pun juga. Karena bisa jadi dalam pandanganmu kecil, remeh, enteng, sepele. Bisa-bisa di sisi Allah dia suatu amalan yang besar, dilipat gandakannya. Disebutkan dalam hadis begini, bukan dalam hadis. Kata Ibnu Mubarak, tanya, ruba amalin saghirin, betapa banyaknya amalan-amalan yang kecil menurut pandangan orang atau pandangan orang yang melakukannya, tu'azzimuhun niyah, tetapi menjadi besar
lantaran niatnya. Sebaliknya waruba amalin kabirin, betapa banyak pula amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dipandang besar, baik oleh si pelakunya ataupun oleh orang lain, itu saghirhun niyah, tapi menjadi kecil, menjadi remeh dia lantaran niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja amalan-amalan itu dibalasi sesuai dengan niat para pelakunya. Nah, daripada hadis tadi kita sebutkan hadis lain supaya sejalan dia. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ini, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat rajulan, seseorang atau laki-laki, yataqallabu fil jannah, mundar-mandir, berjalan-jalan di surga, fi syajaratin qata'aha min zahrit tariq, lantaran sebuah pohon yang melintang di jalan yang dia potong. Karena pohon itu bisa mengganggu, menyakiti, kanat tu'zinna, bisa mengganggu, bisa menyakiti orang-orang lain. Lalu dia sudah mondar-mandir di surga lantaran pohon yang disingkirkannya, sebab yang terlintas di benak, di pikirannya, ini akan terganggu orang lalu lalang. Betapa banyak orang yang lalu lalang, hilir mudik, yang terburu-buru dan segala macam, lalu dia singkirkan. Karena efeknya luar biasa, menyelamatkan orang banyak, yang sebenarnya dari sisi keduniawian dia tidak mendapat apa-apa. Apalagi dia sendirian, tidak tahu orang. Lain pasalnya kalau sudah tahun 2024 ini, banyak yang harus tahu orang dan harus diberitahu orang. Sekecil apapun harus tahu orang. Motivasinya lain lagi. Maksudnya, niatnya, tujuannya berbeda. Bukan curiga, tapi ada yang seperti itu. Sekarang masa orang yang banyak ingin berbuat baik, dan banyak ingin diviralkan, ingin dikenal, ingin diketahui orang kebaikannya, walaupun dengan cara yang tidak benar. Istilahnya Robin Hood. Robin Hood itu di Inggris, lawannya Raja Richard. Dia maling, dia curi, dia rampas harta orang kaya-kaya, lalu dia sumbang-sumbangkan untuk orang miskin-miskin. Ada juga yang mirip seperti itu di negeri kita barangkali. Disulapnya menjadi bantuannya. Ini kan niatnya benar, caranya tidak tepat. Di zaman ini, di waktu ini, di beberapa hari ke depan orang akan banyak berbuat baik, tapi motivasinya apa? Tujuannya apa? Niatnya apa? Yang mendorongnya apa? Itu penentu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang akan memperoleh, mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadisnya kan bicara tentang hijrah itu. Ketika tiba perintah hijrah dari Makkah menuju Madinah, menempuh perjalanan 400 kilo lebih. Ada yang berjalan, ada yang pakai onta. Lalu ada seseorang yang tidak mau hijrah karena dia merasa berat untuk meninggalkan Makkah sekaligus
harta bendanya, dan hal-hal yang ada di Makkah dia enggan meninggalkannya. Tetapi dia sudah berjanji dengan seorang wanita untuk kawin. Ringkasnya, wanita itu tidak mau kawin kalau tidak di Madinah. Jadi kalau engkau mau hijrah ke Madinah bersama Rasul, kita kawin di sana. Kalau tidak, ya mula-mula dia tidak datang, tidak mau. Sesampai di Madinah, orang-orang sudah berada di Madinah. Lama-lama laki-laki itu datang juga ke Madinah sendirian. Tapi motivasi datangnya bukan untuk hijrah, ingin kawin. Lalu disampaikan hari itu kepada Rasulullah. Ada kawan kita yang motivasinya, tujuannya hijrah bukan untuk hijrah, Rasulullah. Cuma lantaran ada perempuan yang dijanjikannya, perempuan itu mau kawin dengannya kalau sudah di Madinah, dia tidak mau hijrah. Nah, keluarlah di sini kan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah Rasul, maka hijrahnya karena Allah Rasul. Siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, hijrahnya untuk itu. Jadi motivasi apa, niat apa, tujuan apa yang melatar belakangi, apa yang mendorong kita untuk berbuat baik, dia akan mendapatkan itu. Jika dia lakukan itu karena Allah, harap balasan Allah, harap ridha Allah, dia akan dapat. Dia akan dapat. Nah, kembali tadi pada hadis tadi, kata Ibnu Mubarak, ya begitu. Rubba amalin saghirin, betapa banyaknya suatu amalan, suatu perbuatan yang kecil, sepele, tapi tu'azibhun niyatu, dia menjadi besar. Tu'azib, membesarkannya. Amalan itu dibesarkan, menjadi besar oleh niat, karena niat si pelakunya. Karena niatnya untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Seperti tadi, dia buang gangguan di jalan. Yang nampak, yang terbayang baginya bukan untuk viral, bukan untuk difoto, bukan untuk di konten atau buat dia bukan YouTuber, bukan. Tapi semata-mata ingin menyingkirkan gangguan di jalan supaya orang jangan terganggu, tersakiti, dan seterusnya. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu, aku melihat laki-laki ini sudah berada di surga. Itu gambaran yang Allah berikan kepada beliau. Salah satu keistimewaan Rasul kan begitu. Beliau dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah apa-apa yang akan terjadi, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian kepada beliau telah ditayangkan apa-apa yang akan terjadi, apa-apa nanti yang ada di surga, sebagiannya. Salah satunya itu, saya lihat di surga ada seorang yang masuk surga lantaran sesuatu yang mengganggu di jalan atau pohon disingkirkannya. Kita ambil contoh yang kedua, ini populer, sangat populer. Bainama kalbun yutifu birakiyatin. Sewaktu ketika seekor anjing, riwayatnya terkenal, kita barangkali sering juga mendengar atau membaca. Bainama kalbun, suatu ketika seekor anjing yatifu, berputar-putar berkeliling-keliling, birakiyatin, di sebuah sumur yang ada airnya, putar-putar, namanya yatufu. Tapi anjing tadi tidak bisa masuk, sumur dalam. Dia bayangkanlah sumur di padang pasir, sementara lidahnya sudah menjulur-julur kehausan dan kepanasan untuk juga mencari tanah basah.
Anjing itu kata pakar peranjingan, pakar hewan ya. Kenapa anjing sering membuka mulut, mengeluarkan lidah? Panas. Di tengah-tengah panas, anjing sering membuka mulut. Panas. Kadang-kadang keluar liurnya. Ditambah kehausan. Jadi, bainama kalbun yuthifu birakiyatin. Suatu ketika ada seekor anjing yuthifu, berputar-putar, tawaf, berputar sekeliling sumur. Kada yaqtulhul atash, hampir-hampir saja dia mati lantaran saking hausnya. Id ra'athu baghiyan min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita lacur, baghiyun, wanita lacur, min baghaya Bani Israil, dari para pelacur-pelacur kalangan Bani Israel, melihat anjing itu berputar-putar keliling-keliling di sekitar sumur, kehausan, hampir mati. Cuma dia tidak bisa masuk sumur. Si wanita tadi fanaza'at, wanita tadi mencabut muqaha, dia mencabut muq, sepatu kulit, cabutnya ditanggalkannya. Sepatu kulit tipis yang dipakai wanita tidak berlubang, dicabutnya. Fasaqathu, lalu dia ciduk air. Dalam satu riwayat dia turun ke sumur, diciduknya air dengan sepatu, digigitnya sepatu, tangannya ke atas menggapai. Setiba di atas dikasih kepada anjing, maka anjing itu bisa minum. Lalu Allah mengampuni dosanya, dosa lacurnya. Lacur itu kan berzina, PSK. Allah ampuni dosanya. Ada sekian hadis dan ada sekian riwayat. Dalam satu riwayat laki-laki, Allah bersyukur kepadanya, Allah berterima kasih kepadanya, lalu Allah ampuni dosanya. Hanya sekedar menciduk. Menciduk itu bahasa apa? Menyawa air diberikan ke anjing. Tidak ada maksud apa-apa bagi perempuan, tidak ada. Dia juga tidak caleg, juga tidak calon presiden, tidak ada. Karena hanya kasihan, hibah dia melihat anjing itu. Terbayang baginya bahwa anjing ini menderita kehausan luar biasa, sebagaimana saya juga haus tadi. Saya bisa masuk sumur, sementara anjing tidak. Anjing tidak. Yang agak panjang hadisnya hadis Bukhari. Di situ laki-laki diceritakan. Berarti ada sekian riwayat. Masuk dia ke dalam, disauknya air, digigit air itu ke atas. Karena sumur itu harus ke atas mendaki dengan memegang. Lalu bagaimana? Dipegangnya sepatu yang berisi air itu dengan mulutnya. Sampai ke atas, dikasih sama anjing. Allah berterima kasih. Cara Allah terima kasih, dosanya diampuni. Tidak ada penghargaan, hadiah juga tidak ada. Di zaman itu tidak ada foto, tidak ada Android, televisi juga tidak ada di zaman itu. Karena yang terjadinya zaman Bani Israel. Amalannya sepele,
Kadang-kadang bagi orang tertentu entah buang-buang waktu, mati selanjang itu kan bisa jadi bang. Anjing kuruk lah ke itu, Islam. Tapi tidak begitu. Itu kan hamba Allah, makhluk Allah. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu yarhamuhumur rahman, akan disayangi, dikasihi oleh Allah yang Rahman. Untuk itu irhamu man fil ard. Sayangilah, kasihilah siapa saja yang di bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Nanti yang di langit itu Allah dan para malaikat-malaikat juga akan menyayangi kalian, mengasihi kalian. Inilah yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Jika kita sayang, pengasih, paibo basawa kepada makhluk Allah, apapun makhluk Allah, nanti akan mendapat balasan yang sama. Suka memberi, suka membantu, suka menolong, suka memudahkan, suka melapangkan, kita juga akan mendapat balasan sama. Namanya al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Catatannya, hendaklah kita berbuat kebaikan itu murni, mengharapkan ridha Allah, balasan Allah. Di situ pentingnya iman. Iman, kepercayaan, keyakinan Allah Maha melihat, Allah menyaksikan, Allah melihat basir, Allah menyaksikan syahid, Allah mengawasi raqib, Allah maha dekat qarib, Allah meliputi muhit, Allah maha mengetahui alim. Makin yakin kita kepada itu, bahwa semua perbuatan kita itu pasti Allah tahu, Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, dan Allah pasti akan membalasinya. Itu ayat tadi, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, surat An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi. Apa maksud menzalimi? Pertama, menzalimi di situ bahwa apabila ada orang berbuat baik, hambanya berbuat baik, kapan atau di mana, sekecil apapun, walaupun sekecil zarrah. Zarrah itu benda yang terkecil. Ada yang mengatakan debu. Ada juga kita baca kabut-kabut yang nampak di sela-sela celah cahaya. Maksud cahaya lewat pintu nampak kabut terbang, itu zarrah namanya. Intinya zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Suci, Maha Perkasa, Maha Agung, tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarah itu. Jika ada orang berbuat baik, dia berbuat baik itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, harapkan balasan Allah. Tidak ada motivasi, tidak ada tujuan keduniawian. Murni itu hanya untuk berbuat baik. Allah tidak akan menzalimi. Bagaimana menzalimi? Allah tidak akan menyia-nyiakan. La yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakrin aw untha. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan laki-laki atau perempuan. Pasti nanti dia akan beri balasan.
tidak akan dicurangi, karena tidak ada untungnya bagi Allah curang. Allah itu bukan makhluk. Sebaliknya, jika ada seseorang berbuat buruk, Allah juga tidak akan menzalimi dengan cara membalasinya lebih daripada kejahatan, keburukan. Allah tidak akan menzalimi, artinya tidak akan membalasi lebih daripada kejahatan yang dibuatnya, keburukan yang dibuatnya, dosa yang dibuatnya. Nah, intaku hasanatan, jika adalah perbuatan baik itu sebesar zarrah, yudha'ifha, malahan Allah akan melipat gandakan. Yudha'if, melipat gandakan. Adha'afan katsira, Allah akan melipat gandakan dengan kelipat gandaan yang sangat banyak. Berapa lipat gandakan oleh Allah? Tergantung Allah. Minimal 10. Ada yang 700, ada yang lebih. Dilipat gandakannya balasannya, ganjaran kebaikan itu. Kenapa? Karena Allah itu salah satu daripada nama-nama Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur, Shin, Kaf, Wa, dan Ra, Syakur. Syakur itu salah satu di antara sekian banyak makna yang disampaikan oleh para ulama adalah dialah yang membalasi amalan-amalan, perbuatan-perbuatan baik seorang hamba yang amalannya kecil, tidak seberapa, remeh, dan itu pun tidak lama, dengan balasannya berlipat ganda. Tanda dia mensyukuri amalan. Wa kana sa'yuhum mashkura. Amalan itu disyukuri. Bagaimana mensyukuri? Allah mensyukuri amalan seorang, dosanya diampunkan, pahalanya dilipat gandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan mendatangkan kepadanya langsung dari sisinya suatu ganjaran yang sangat besar. Apa ganjarannya? Bisa saja surga ganjarannya. Tidak tahu kita. Contoh tadi, surga masuk. Hanya lantaran menyingkirkan gangguan. Maka kalau kita di jalan nampak gangguan, ambil saja. Yang dipoto pula. Betul cik lu. Dibuat pula komen, alah kau sial nak buang ikut ke jalan lah. Itu nanti timbul pula komentar sekian banyak. Ambil saja, singkirkan. Kalau mencampakkan, membuang, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, lalu mafhum mukhalafahnya bagaimana? Tentu saja membuang sesuatu yang bisa mengganggu orang ke jalan, bisa orang celaka, bisa orang terjatuh, bisa orang luka, dan segala macam. Tentu saja balasannya juga ada. Karena itu menyakiti. Kita ambil, dia kecil bisa jadi besar. Kita membuang sesuatu ke jalan, misal yang kita buang itu ranting kayu. Rupanya kayu itu punya paku. Kayak paku sebesar ini, buang aja ke jalan. Tidak peduli buang. Pakunya ke atas. Lewat mobil. Mobil itu mobil ambulan misalnya, membawa orang yang sakit parah, yang harus cepat dibawa ke UGD, misalnya begitu. Pecah bannya, tertahan dia, akhirnya mati si pasien itu. Siapa penyebabnya? Hanya kecil,
membuang sesuatu ke jalan. Jadi yang dilihat itu dampaknya apa? Dampaknya bagaimana? Kita lihat kan orang enak-enak saja buang sesuatu ke jalan. Saya pernah melihat orang yang patah kacang-kacangnya namanya. Kalau motor atau bus kan terlalu pakai kacang-kacang. Tahan tuak ke lubang bisa pecah kacang-kacang atau patah as. Ada orang yang menimbunkan sampah. Tahu sampah? Rumput-rumput di siang-siang di halaman ditutupkan ke lubang di jalan. Dia tidak mengerti bahwa rumput itu tidak padat. Lalu mobil masuk ke dalam rodanya. Karena rumput kan tidak padat. Jadi mobil itu tidak tahu, katanya memang sudah aman saja, lewat dah. Masuk ke lubang patah. Lalu siapa penyebabnya? Jangan pandang remeh. Perbuatan itu baik atau buruk. Apalagi menyengaja, berniat sengaja menyengaja aku untuk membuat gangguan di jalan misalnya, atau di mana-mana saja. Itu contoh. Nah, kembali kita kepada awal tadi. Kalau begitu, apapun yang baik, lakukanlah, perbuatlah. Ini kepada anak-anak kita kan, bawa anak-anak saya satu bus. Kepada mereka berkali-kali kamu sampaikan, ketemu sampah ambil sajalah, jangan disuruh-suruh oleh guru. Nanti tanpa sadar ada orang lari-lari, anak-anak terjatuh, bungkus makanan kan plastik itu kadang-kadang lincir, licin, atau kulit semangka. Enak saja buang, ambil saja lah. Jangan berbasa-basi. Barangkali ketika itu ada tawaran kepada kita, nih, ingin berbuat baik enggak? Ambil sampah, ambil lanting. Kalau nampak paku di jalan, ambil saja paku, buang. Kesempatan untuk berbuat baik. Termasuk kita juga menyampaikan di masjid. Diperlihatkan kepada Nabi oleh Allah mahasin, balasan-balasan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Termasuk balasan-balasan keburukan. Salah satunya adalah suatu kekotoran yang ada di masjid. Ini simak nih, kan sudah besar-besar. Mengotori masjid. Masjid itu rumah terbaik, tempat terbaik, tempat yang paling Allah cintai, yang paling Allah senang di permukaan bumi adalah masjid. Tidak ada tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini. Namanya Ahbul Biqa. Sebaik-baik bidang tanah di permukaan bumi ini yang Allah cintai adalah di situ dibangun masjid. Walaupun masjidnya tidak masjid seindah masjid yang dibangun sekarang, meskipun masjid itu hanyalah sederhana sekali, tapi itu tempat yang paling Allah cintai. Lalu kita buang kotoran, kita kotori tempat yang terbaik, tempat di mana orang beribadah kepada Allah. Tempat di mana orang ingin tenang dan nyaman. Tempat di mana orang mencecahkan keningnya ketika sujud, sementara banyak pasir-pasir sampah-sampah.
Ada orang yang memungutnya, mengambilnya. Bil, pungut. Jangan agak enteng tuh pahalanya. Kecil ya. Karena kita sudah membersihkan rumah Allah. Tempat orang beribadah, tempat orang nyaman. Maka suka-sukalah kita membersihkan masjid. Jangan mengotori. Kalau mengotori masjid tidak sama dengan mengotori tempat-tempatnya lain. Dikotori gedung yang sangat indah di dunia ini, lalu kita buat kotoran di masjid, lebih besar dosanya, balasannya mengotori masjid. Kalau mengotori orang lain, orang yang marah. Paling-paling kita berbuat zalim kepada orang. Tapi kalau masjid, ini rumah Allah, tempat beribadah kepada Allah. Karena orang sudah azan, kita buat kesimpulannya. Yang pertama, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu satu poinnya. Siapapun yang berbuat baik atau buruk, walaupun seberat timbangan debu, pasti akan melihatnya dan akan menerima balasannya. Satu. Yang kedua, tidak ada satu amalan kebaikanmu sekecil apapun yang tidak Allah beri balasan. Yang penting ikhlas. Yang ketiga, jangan pandang remeh, pandang enteng, pandang sepele perbuatan baik walaupun sangat kecil. Kalau niat kita benar, bagus. Yang kecil itu, karena niat kita benar, bisa-bisa jadi besar. Yang kelima, kesempatan berbuat baik itu ada saja. Di mana saja ada. Di mana saja ada. Kapan saja ada. Dalam saat apapun ada kalau kita ingin berbuat baik. Dan ingin menyebarkan kebaikan. Terakhir, pakailah prinsip. Apa prinsip? Bahwa kesempatan berbuat baik itu tidak perlu tunda-tunda dan ditunggu-tunggu. Ada peluang, ada kesempatan buat baik. Kadang-kadang kita berencana untuk berbaik tidak jadi. Cuma ketika ada kebaikan yang bisa kita buat saja. Ada duri, ada sampah, ada yang mengganggu. Bahkan hal yang sepele, sendal orang di masjid tercampak ke sana, kita ambil. Jangan dianggap sepele ini. Orang tidak terima kasih, tapi yang di langit tahu itu. Sendal buang-buang, kita ambil aja, kumpul lagi. Tidak lama, sebentar. Tidak lama, sebentar. Hanya mengambil, pindah sini, tidak lama. Semenit pun tidak cukup, bahkan setengah menit pun tidak cukup. Hanya mengambil sendal, tak sini. Kecil di mata kita, tapi bisa jadi besar. Karena itu sandal orang untuk salat. Sandal yang dipakai orang untuk mondar-mandir ke masjid, dan sandal dipakai orang untuk untuk bersuci. Sandal berbeda tuh sandal tuh. Dengan orang bawa sandal itu ke tempat-tempat maksiat. Ini sandalnya sandal luar biasa. Sandal dibawa orang ke tempat beribadah. Jangan buang-buang sandal, kumpulkanlah. Kira-kira begitu kajian kita malam hari ini. Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua. Amin. Diakhiri, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.